Oke, saya mau share hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tema kita bulan ini adalah tentang growth in family and relationship, tentang hubungan dan keluarga. Kita tahu bahwa hubungan kita dengan sesama kita adalah salah satu tolak ukur kerohanian kita. Kita nggak akan pernah bisa berkata bahwa kerohanian kita itu begitu rohani kalau hubungan kita dengan sesama itu tidak baik. Dan hubungan yang baik, hubungan yang sehat, itu selalu dimulai dengan bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan sesama, selalu dimulai dengan cara kita memandang diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri. Kalau kita salah memandang diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah bisa mendapatkan hubungan yang sehat dengan sesama. Ada orang yang memandang dirinya begitu rendah, sampai-sampai kalau ngomong dengan orang itu selalu menundukkan kepalanya. Pernah berjumpa dengan orang seperti itu? Kita ajak ngomong orang itu, tapi dia terus menundukkan kepala karena dia merasa dirinya lebih rendah daripada orang yang dia ajak omong, sehingga dia nggak berani menatap matanya. Tapi ada juga orang yang memandang dirinya begitu tinggi, dan kalau kita ngomong sama orang itu, dia terus menadahkan kepala. Sekalipun memang secara secara jasmani kita nggak pernah ketemu ngajak ngomong orang dia gini. Tapi ada orang-orang yang kita tahu dia merasa dirinya lebih tinggi dari kita, sampai-sampai dia nggak memperhatikan kita. Yang tadi tidak berani melihat, yang ini tidak memperhatikan. Kita ini kayak butiran debu sama dia, nggak level sama dia. Orang yang memandang dirinya lebih rendah, orang yang memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain, tidak akan pernah punya hubungan yang sehat. Nah, saya hari ini mau share sesuatu untuk kedua-duanya. Ada satu ayat yang saya pikir akan menjadi obat untuk orang yang memandang dirinya terlalu rendah dan untuk orang yang memandang dirinya terlalu tinggi. Satu ayat ini adalah untuk dua tipe kepribadian orang ini, dua level orang ini. Mari kita lihat. 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu, katakan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan sama-sama dengan saya, terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata dan berfirman untuk semua kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa duduk di tempat ini, kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, saya mau berkata bahwa kebenarannya adalah itu karena Tuhan sudah memilih kita. Bukan karena kita kebetulan mengenal Tuhan, bukan karena kita secara tidak sengaja berjumpa dengan Tuhan, tapi karena Tuhan memilih kita. Itu sama seperti seorang wanita yang kalau jalan-jalan ke mall, terus memang satu titik dia tidak punya motivasi untuk beli baju, tapi tiba-tiba melihat kata sale, ya kan? Lalu dia masuk ke toko itu, tapi dia kan nggak mengambil secara acak. Kata memilih itu berarti dia observasi semua baju yang ada di toko itu, lalu yang sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, dia memilih satu baju. Itu namanya pilihan. Jadi nggak kebetulan, iya kan para wanita, kan nggak membuat kata sale itu tidak menghilangkan pilihan dalam hidup kita kan? Kita nggak karena acak, yang karena sudah diskon besar-besaran, apa sajalah saya ambil, nggak gitu kan? Tuhan memilih kita. Jadi kalau kita hari ini ada di tempat ini, itu karena Tuhan memilih kita. Nilai diri kita, harga diri kita harus berdasar
Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Perkataan orang lain, perbuatan orang lain, atau bahkan status sosial kita bukanlah nilai diri kita yang sebenarnya. Nilai diri kita yang sebenarnya adalah Tuhan memilih kita dengan sengaja, dengan tepat, dengan sungguh-sungguh, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin seringkali dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang-orang yang memperkatakan hal-hal buruk dalam hidup kita. Bahkan mungkin itu orang tua kita. Saya ketemu dengan banyak orang yang orang tuanya bukan memperkatakan kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang tidak baik. Engkau anak yang tidak berguna dan lain sebagainya. Saya mau berkata bahwa, perkataan orang lain, bahkan perkataan orang tua saudara, bukanlah penentu nilai diri saudara. Orang tua saudara mungkin bisa melakukan atau memperkatakan perkataan yang salah, tetapi Tuhan memilih saudara. Itu berarti saudara ini mulia, saudara ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memilih saudara dengan sengaja. Nilai diri kita juga tidak ditentukan dari apa yang kita punya. Mungkin kita hari ini dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, dibandingkan dengan orang lain, kita yang kita punya jauh lebih sedikit dari mereka. Tapi itu bukan nilai diri kita. Entah kita punya banyak, entah kita punya sedikit, kita ini satu level di mata Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Amin. Kita ini umat pilihan Tuhan. Balik tadi ya di soal wanita yang pilih baju itu. Setelah wanita itu pilih baju, maka dia akan lihat apa yang namanya harganya. Kalau dia senang dengan satu baju, lalu dia akan lihat harganya. Nah, lihat harganya itu yang akan jadi penentu lebih lanjut. Ya kan? Apakah ini barang worth it, layak untuk dibeli dengan harga itu? Betul? Sekalipun itu murah, tapi kalau kita merasa itu nggak worth it, maka karena kita tahu itu harga nggak sesuai dengan kualitas barang dan yang kita mau di barang itu, kita akan batal beli. Nah, setelah Tuhan memilih kita, sekarang Tuhan mau bayar harganya untuk mendapatkan kita. Tahu nggak harga kita? Untuk Tuhan bisa mendapatkan kita karena dia sudah memilih kita, itu harganya berapa? 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Apakah saya terlalu cepat hari ini? 1 Petrus pasal pertama ayat 18 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sudah dibayar, setelah dipilih Tuhan sekarang mau membayar. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Tahukah berapa nilai diri saudara yang sebenarnya? Kalau selama ini engkau merasa dirimu rendah, kalau selama ini engkau merasa dirimu bukan apa-apa, kalau selama ini engkau merasa dirimu cuma butiran debu, satu sel atom di muka bumi yang tidak ada artinya apa-apa, saya mau berkata hari ini Tuhan memilihmu, dan ketika Tuhan memilihmu, dia berani bayar harga mahal buat hidupmu. Dia bayar harga mahal dengan darahnya yang mahal, yang tidak ada duanya di dunia ini. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan hidupnya sendiri. Berhenti memandang dirimu rendah karena perkataan orang lain. Berhenti memandang dirimu rendah karena apa yang kau punya. Karena nilai dirimu di mata Tuhan itu sangat berharga. Sampai dia rela mengorbankan nyawanya satu-satunya buat hidup kita. Berhenti pandang diri saudara rendah. Kalau engkau selama bertahun-tahun terakhir ini tidak berani memandang muka orang yang saudara ajak omong,
Saudara merasa diri rendah, selalu menundukkan kepala. Ini waktunya engkau mengangkat kepalamu. Maka tegaklah kepalaku, karena ada penciptaku yang sudah memilihku. Dan membeliku bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Ada amin? Ada amin? Wow. Mungkin saudara bertanya, loh tapi itu kan 1 Petrus pasal 2 tadi tentang pilihan itu berarti untuk orang yang menundukkan kepala, bukan untuk orang yang menadahkan kepala. Mungkin saudara berkata, kalau orang yang sudah menadahkan kepala dan tambah yakin bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, berarti dia akan tambah sombong. Ya kan? Banyak orang yang merasa dipilih Tuhan, itu jalannya sudah beda. Jalan karismatik. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Memandang orang lain sudah beda sekali. Merasa dipakai Tuhan, merasa hebat, merasa dirinya berjasa begitu rupa. Sampai-sampai memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Saudara, orang yang merasa dipilih Tuhan seharusnya tidak akan pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kenapa? Karena alasan Tuhan memilih seseorang itu bukan karena kebaikannya, itu bukan karena kehebatannya, itu bukan karena fasih lidahnya, itu karena murni kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Orang Yahudi punya sisi positif, yaitu mereka merasa dirinya umat pilihan Tuhan. Tapi mereka gagal melihat bahwa mereka dipilih karena kasih karunia dan bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena mereka bangsa yang besar, bukan karena mereka bangsa yang hebat, tapi murni karena kasih karunia Tuhan mau dinyatakan untuk orang Israel. Ulangan pasal 7 ayat 6-8 berkata seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan kata-kata ini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan apa? Mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir itu. Benar Tuhan memilih kita. Benar kita ini umat pilihan Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita bukan karena kita punya modal yang bagus untuk jadi umat pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita ini umat pilihan Tuhan, seharusnya tidak ada satupun di dalam hidup kita yang bisa kita banggakan. Amin. Kesombongan itu lahir dari sesuatu yang bisa kita banggakan. Apapun juga, termasuk pelayanan kita, termasuk kerohanian kita. Banyak orang bisa membanggakan kerohanian padahal mereka sudah berada di satu sikap hati yang salah. Sombong di mata Tuhan. Kesombongan selalu lahir dari sesuatu yang bisa kita banggakan. Dan umat pilihan Tuhan seharusnya sadar bahwa hidupnya, di dalam hidupnya, tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan. Tidak ada sesuatu dalam hidupnya yang dia bisa berkata, ini karena aku, maka sesuatu yang baik ini bisa terjadi. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 berkata seperti ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup
untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Wow. Padahal ini yang menulis adalah Paulus. Orang yang sangat luar biasa memberikan hidupnya. Mati-matian buat Tuhan. Kalau saya ketemu Paulus mungkin saya minder. Kalau ada satu orang yang bisa sombong ini mungkin Paulus orangnya. Saya gak akan sakit hati kalau diremehkan sama Paulus. Serius. Kalau saya ngajak omong dan dia tidak memandang muka saya gak akan sakit hati. Saya gak akan update status hamba Tuhan kok gitu. Enggak. Karena memang ini orang besar, ini orang hebat sekali. Bukan karena pelayanannya yang spektakuler. Tapi karena dia melewati setiap derita yang luar biasa. Tapi dia berkata seperti ini. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Wow. Apa yang hari-hari ini bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Itu yang sering kali membuat kita sombong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita tidak punya hubungan yang sehat dengan sesama kita. Kita memandang orang lain rendah karena kita merasa diri kita lebih hebat. Bahkan kita merasa kita adalah orang pilihan dan tidak seperti orang lain. Tapi Paulus berkata, aku tahu aku dipilih oleh Tuhan. Aku tahu aku rasul pilihan Tuhan. Dan dia berkata, tidak ada satupun kami bisa perhitungkan oleh karena pekerjaan kami. Kalaupun aku sanggup menderita, kesanggupanku itu adalah pekerjaan Allah. Allah yang melakukannya. Tanda, perhatikan ini baik-baik. Tanda bahwa kita masih menjadi orang pilihan Tuhan atau tidak adalah ini. Kesadaran bahwa semua keberhasilan, pertumbuhan, kebaikan, dan kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Saya ulang lagi. Tanda bahwa kita masih menjadi orang pilihan Tuhan adalah kita masih sadar bahwa semua keberhasilan, pertumbuhan, kebaikan, dan kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Ada amin. Alkitab cerita Yesus berkata di Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Saya gak akan bacakan karena waktu kita akan habis. Ini adalah nubuatan terakhir. Bukan hanya perumpamaan tapi ini adalah nubuatan terakhir. Bahwa di akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara domba dan kambing. Kita tahu ceritanya. Domba dan kambing. Yang domba Tuhan akan berkata, engkau hambaku yang setia karena waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku ada di penjara engkau mengunjungi aku dan lain sebagainya. Lalu domba berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan. Dan Yesus berkata, ketika engkau memperlakukan saudaraku yang paling hina ini. Itu bicara tentang orang percaya yang membutuhkan, yang kesusahan. Engkau melakukannya untuk aku. Lalu Tuhan berkata kepada kambing, nyah engkau hamba yang jahat. Karena waktu engkau melihat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Waktu engkau melihat aku ada di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Lalu Matius 22 ayat 44 berkata seperti ini, jawaban kambing. Amin. Gak ada kambing di sini, ini domba semua. Tapi kita lihat jawaban kambing. Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara. Dan perhatikan kata-kata ini. Dan kami, tidak
melayani engkau. Itu berarti kambing ini merasa sudah melayani Tuhan. Merasa sudah berjasa, merasa sudah buat sesuatu untuk Tuhan. Saudara harus lihat konteks ayat ini. Sebelum Tuhan ngomong tentang nubuatan ini, ada perumpamaan tentang 5, 2, dan 1 talenta. Dan Tuhan berkata kepada, di awal ayat itu Tuhan masing-masing memberi sesuai dengan kapasitasnya. Yang satu diberi 1. Kadang-kadang saya mempertanyakan apa sih sebenarnya kapasitas dari penilaian Tuhan itu. Yang pertama, saya lihat ketika hamba yang dapatkan 1 talenta itu mengubur talentanya dan akhirnya tidak memperkerjakannya. Dia berkata dan mengembalikan kepada tuannya, dia berkata begini, engkau tuan yang jahat yang mau menuai di tempat engkau tidak menabur. Jadi ceritanya kan mereka ini disuruh bekerja, melakukan sesuatu, mengusahakan 1 talenta yang diberikan oleh Tuhan ini supaya menghasilkan sesuatu. Dan ketika sudah menghasilkan sesuatu, tuannya berharap meminta kembali semuanya itu. Dan 1 talenta ini gak terima. Loh kok enak, saya yang kerja, engkau yang menikmati. Bahasa Jawanya mungkin kok nyimut. Iya kan? Akhirnya dia kecewa, dia gak mau, dia kubur talenta itu. Maka itu kesanggupan dari seseorang ketika Tuhan melihat yang 10 itu sudah kerja begitu rupa. Mati-matian untuk mengembangkan 5 jadi 10. Dan dia harus rela mengembalikannya kepada Tuhan. Ini dalam sisi bisnis agak bocuan ini. Agak gak menguntungkan, gak fair, gak win-win solution. Saya sudah kerja mati-matian tetapi Tuhan saya enak-enakan liburan, enak-enakan melakukan semua yang dia mau, saya harus kerja banting tulang. 5 ini kan usaha saya. Tapi dia rela berikan 5 itu. Ini bukan hakku, ini bukan pekerjaanku. Ini karena engkau yang beri aku kasih karunia. Aku beri buat engkau Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menilai kapasitas dari hidup kita. Apakah kita sanggup menyerahkan sebanyak apapun yang kita punya kepada Tuhan. Dan karena kita tahu sumbernya adalah Tuhan. Benar loh, kita ini bekerja, benar kita ini mengusahakan. Tapi kita tahu bahwa kesanggupan kita itu datangnya dari Tuhan. Dan dilanjutkan di nubuatan itu, kenapa si kambing itu tidak memperhatikan yang miskin itu? Kenapa si kambing itu tidak memperhatikan orang-orang yang menderita dan teraniaya? Karena keluar dari sikap hati yang merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang besar. Semua yang ada dalam hidupnya itu bukan kasih karunia, tetapi karena memang hasil usahanya. Orang pelit itu kan gitu kan. Tahu Paman Gober? Paman Gober itu bisa pelit karena dia selalu berkata, saya kerja keras, kok enak kamu cuma minta. Tapi orang yang merasa dirinya penuh dengan kasih karunia nggak akan susah hati ketika dia memberi, betul nggak? Nggak akan susah hati. Dan saya berdoa sungguh-sungguh di akhir zaman, Tuhan tidak akan melihat, Tuhan tidak akan tanya seberapa besar jasa kita. Tuhan tidak akan tanya seberapa besar pelayanan kita. Tuhan tidak akan tanya seberapa kaya kita, seberapa berhasil bisnis kita. Tuhan akan tanya, apakah engkau masih sadar bahwa engkau ada hari ini karena kasih karuniaku. Dan karena engkau sadar hidupmu cuma kasih karunia, engkau hidup untuk melayani orang lain. Dan bukan untuk mempertinggi atau untuk memperkuat posisimu, untuk membanggakan dirimu.
Engkau nggak hanya fokus untuk melayani dirimu sendiri, engkau fokus untuk melayani orang lain. Bukankah benar Yesus berkata, barang siapa yang banyak menerima kasih, akan banyak berbuat kasih juga. Ketika kita sadar kita ini pribadi yang sudah terlalu banyak menerima kasih yang berasal dari Tuhan, kita akan memberikan kasih itu kepada orang lain. Bukan supaya kita dipandang hebat, bukan supaya kita dipandang luar biasa, diacungi jempol oleh orang lain. Enggak, karena kita tahu hidup kita ini cuma kasih karunia Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dan saya mau tutup dengan ini. Ada satu kisah tentang Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Kita tahu Yusuf adalah orang pilihan Tuhan. Dan ketika Yusuf sadar dia adalah orang pilihan Tuhan, apa yang terjadi? Dia begitu membanggakan dia pilihan Tuhan. Dia cerita-cerita sama orang-orang, sama saudara-saudaranya. Dan ketika dia cerita sama saudara-saudaranya, saudaranya jadi benci sama dia. Saya tahu saudaranya jual dia itu karena kehendak dan rencana Tuhan. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Yusuf hari itu. Di Kejadian pasal 39 ayat 6 berkata seperti ini. Ketika Yusuf di rumah Potifar menjadi seorang budak, ada satu transformasi kehidupan Yusuf. Ayat 6 berkata seperti ini. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu, manis sikapnya dan elok parasnya. Kata manis sikapnya itu baru muncul ketika Yusuf ada di rumah Potifar sebagai budak. Elok parasnya itu mungkin sudah dipunyai Yusuf sejak lahir. Elok paras itu takdir. Kita gak bisa ubah apa-apa, ya kecuali ke Korea lah. Tapi untuk jadi manis sikapnya itu keputusan. Dan Yusuf baru mulai manis sikapnya ketika dia berada di rumah Potifar. Dia gak lagi bisa banggakan dia umat orang yang dipilih Tuhan. Detik itu dia mulai sadar kalau memang dia ini orang pilihan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Dan itu yang membuat dia jadi manis sikapnya. Amin. Kalau saya boleh bagi 3 fase kehidupan Yusuf. Fase yang pertama ketika Yusuf ada di rumah bapaknya Yakub dengan saudara-saudaranya. Dia dapat kasih karunia dari bapaknya. Ya kan? Dia dapat kasih karunia dari bapaknya, tapi dia dibenci sama saudara-saudaranya. Ketika Yusuf di rumah Potifar, ada hal yang sama di setiap level kehidupan Yusuf. Yusuf selalu dapat favor. Yusuf selalu dapat kasih karunia perkenanan dari pemimpinnya. Di rumah Potifar, dia dapat perkenanan juga dari Potifar. Tapi yang luar biasa adalah ini. Para budak yang lain tidak membenci Yusuf. Karena Yusuf manis sikapnya. Halo. Yusuf masuk ke penjara bukan karena para budak membentuk satu organisasi PBB, perkumpulan budak-budak, dan merancangkan sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yusuf. Enggak. Para budak itu mengenal Yusuf sebagai orang yang manis sikapnya. Yusuf masuk penjara karena si Cipoti, bukan karena PBB. Ketika Yusuf masuk penjara, Yusuf dapat perkenanan juga loh. Halo. Yusuf dapat perkenanan juga. Dia bisa dipercaya oleh kepala penjara. Oh, itu luar biasa loh. Dan orang-orang yang ada di penjara itu tidak iri sama Yusuf, tidak benci sama Yusuf, malah senang sama Yusuf. Apa tandanya Yusuf itu disukai? Ini tandanya. Juru minuman dan juru roti mau cerita mimpinya sama Yusuf, mau curhat. Saudara gak akan curhat kepada orang yang saudara benci. Halo? Yusuf lewat, orang yang sombong ini lewat. Gitu kan. Boro-boro cerita. Boro-boro cerita.
kita akan menjauhi orang yang kita benci. Yusuf tidak dibenci oleh orang-orang yang ada di penjara itu. Kenapa? Karena Yusuf tahu, dengar ini baik. Yusuf adalah orang yang spesial, tetapi tidak bersikap spesial. Saya ulang lagi. Kita harus menjadi orang yang spesial. Tahu diri kita ini spesial. Tapi kita tidak bertindak dan tidak bertingkah laku seperti orang spesial. Itu yang membuat kita manis sikapnya. Itu yang membuat kita ini disukai semua orang. Karena kita tahu, kita tidak perlu menundukkan kepala. Sebagai orang yang merasa diri kita rendah. Kita ini berharga, kita ini spesial, kita ini khusus. Kita tegakkan kepala kita. Tapi tolong jangan terlalu jauh. Karena kita tahu semuanya itu cuma kasih karunia. Ketika kita mulai tergoda untuk menadahkan kepala kita, ingat bahwa kesanggupan kita itu cuma pekerjaan Allah, adalah pekerjaan Allah. Maka turunkan kepala kita, pandang orang di depan kita sebagai orang yang sejajar, sebagai orang yang layak kita layani. Enggak peduli dia lebih rendah status ekonominya dari kita, enggak peduli dia lebih kecil dipandang manusia kecil, tapi dia berharga. Kita mau melayani dia karena kita mengasihi Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau melayani siapapun. Pandang orang lain sejajar. Pandang orang lain berharga. Seperti kita dipandang berharga oleh Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.